Di sini saya akan melakukan demo terkait permohonan SKA pada setiap form yang ada di pengajuan permohonan SKA. Untuk permohonan SKA sendiri, terdapat menu sendiri permohonan SKA, lalu untuk submenunya yaitu pengisian form SKA. Di sini terdapat tombol buat baru yang digunakan untuk mengajukan atau membuat permohonan baru. Lalu terdapat beberapa pilihan untuk mengajukan form SKA. Di sini saya akan mencoba mengajukan form A terlebih dahulu. Lanjut ke halaman pengisian data header. Di sini eksportir diminta untuk mengisi beberapa inputan yang berada pada tab header. Kita coba isi beberapa inputan pada tab header. Setelah semua data header dirasa sudah benar, maka silakan untuk disimpan dengan menekan tombol save data. Setelah data berhasil disimpan, maka tab goods, constructor, dan upload pendukung akan terbuka. Di sini kita coba lanjut untuk input data goods. Setelah dirasa data goods sudah sesuai semua, lalu silakan untuk simpan dengan menekan tombol save goods. Data goods yang sudah tersimpan akan muncul pada tabel good list. Lalu bagaimana caranya untuk mengedit atau merubah data goods yang sudah tersimpan atau yang sudah ada pada tabel good list? Di sini terdapat dua button atau dua icon pada kolom option yang digunakan untuk melakukan edit data goods dan hapus. Lalu kita masuk ke tab upload pendukung, masuk ke constructor. Tab constructor di sini digunakan untuk mencetak data constructor yang nantinya bisa diuploadkan untuk dokumen pendukung constructor. Jika eksportir punya format sendiri terkait perhitungan constructor, maka untuk tab constructor bisa dilewat. Lalu untuk dokumen constructor di sini bisa diinputkan dengan
file yang berisi format dari eksportir sendiri. Namun sistem di sini hanya menyediakan untuk format constructor jika eksportir tidak mempunyai format sendiri. Kita akan coba langsung input pada tab upload pendukung. Pada dokumen upload pendukung di sini terdapat beberapa dokumen yang wajib di-upload dan tidak. Lalu ada juga satu dokumen yang memang bisa di-upload menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan yang diajukan terbit. Seperti dokumen BL di sini, yaitu dokumen yang bisa diuploadkan menyusul. Setelah semua data dirasa sesuai, maka simpan data dengan menekan tombol save data. Lalu ketika data berhasil disimpan, maka di sini muncul beberapa informasi terkait total nilai EWP pada goods, pada invoice, dan pada PEB. Di mana total nilai EWP ini akan menjadi acuan IPSCA untuk melakukan approval pada permohonan yang diajukan. Lalu kita kembali ke pengajuan permohonan dengan menekan tombol back. Di sini terdapat satu permohonan yang statusnya draft yang barusan kita input. Lalu untuk melihat detail data pada form yang barusan kita input, bisa diklik pada baris permohonan tersebut. Di sini akan muncul beberapa detail data dari permohonan yang akan diajukan. Lalu bagaimana caranya untuk melakukan editing atau merubah data pada permohonan yang akan diajukan? Di sini terdapat tombol edit permohonan pada kolom aksi yang terdapat paling ujung sebelah kiri. Jika disorot itu muncul teks edit permohonan. Icon itu digunakan untuk melakukan editing pada permohonan yang memang statusnya masih draft dan belum dikirim atau belum diproses oleh IPSCA. Lalu jika dirasa semua data sudah sesuai atau sudah oke, maka sebelum dikirim, eksportir wajib melihat cetakan dari permohonan yang akan diajukan terlebih dahulu, di mana cetakan ini wajib dilihat untuk make sure data-data yang diinputkan oleh eksportir apakah memang sudah sesuai atau belum. Di sini bisa dipilih saja belangko kosong. Lalu eksportir bisa mengecek dulu data-data pada cetakan yang nantinya cetakan ini akan digunakan oleh eksportir sebagai output terakhir dari pengajuan SKA. Jika dirasa cetakan sudah sesuai,
maka silakan untuk mengirim permohonan tersebut dengan melakukan atau menekan tombol checklist dengan titel kirim ke IPSKA. Di sini kita coba kirim permohonan tersebut ke IPSKA. Lalu terdapat konfirmasi nilai FOB atau EWP pada permohonan yang akan dikirim, di mana total nilai EWP pada goods itu yaitu isian dari FOB USD pada data goods yang dijumlahkan sehingga bernilai sekian yang disimpan pada total nilai EWP pada goods. Lalu total nilai EWP pada invoice ini yaitu isian dari tab pendukung, dan nilai EWP pada PB juga berasal dari inputan atau isian pada tab upload pendukung. Kita coba lanjut. Di sini terdapat konfirmasi data. Sebagai informasi bahwa data goods yang akan diajukan sekian, lalu beberapa informasi terkait penginputan serial belangko yang akan digunakan pada SKA. Di sini karena form A itu form konvensional atau belum e-form, maka diwajibkan untuk mengisi serial belangko yang nantinya ketika dikirim ke IPSKA, serial belangko ini akan dicek ke sistem e-form apakah sudah valid atau belum untuk serial belangko tersebut. Jika serial belangko tidak valid, maka pengajuan permohonan tidak bisa dilanjutkan. Tapi jika serial belangko itu valid, maka proses pengajuan permohonan bisa dilanjutkan. Kita coba isi, lalu kirim ke IPSKA. Ini contoh serial belangko yang tidak valid. Coba input data serial yang sudah kita sesuaikan untuk percobaan. Ketika serial belangko sudah valid atau sesuai ketika pengecekan ke e-form, maka akan muncul konfirmasi Anda ingin mengirim data ini. Kita klik OK. Mohon maaf, ternyata masih ada dokumen pendukung yang belum dilengkapi. Kita coba edit kembali untuk melengkapi dokumen pendukung. Kita coba edit permohonan untuk melengkapi dokumen pendukung yang belum lengkap. Dicek di sini sih sudah tanggal PEB belum terisi. Oke, setelah terisi kita coba simpan. Kita kembali lalu kita lanjut untuk mengirim permohonan tersebut ke IPSKA. Kita kirim permohonan dengan menekan tombol checklist.
konfirmasi nilai FOB kembali, lalu isi serial belangko, kita kirim ke IPSKA. Terdapat serial belangko yang tidak valid. Kita coba kembali, kirim ke IPSKA. Anda ingin mengirim data ini, oke. Lalu data berhasil terkirim ke IPSKA dan permohonan tersebut sudah tidak ada pada daftar permohonan SKA di sini. Lalu kita login ke sisi IPSKA untuk melakukan approval pada permohonan SKA yang tadi diajukan. Untuk approval permohonan IPSKA itu ada pada menu permohonan SKA, lalu daftar permohonan SKA. Di sini terdapat form A. Di sini data paling bawah ini adalah data yang barusan kita ajukan dengan 1 HS. Kita coba setujui. Setelah berhasil disetujui, maka status permohonan tersebut akan masuk ke pemeriksaan dokumen. Untuk pemeriksaan dokumen di sini bisa dilihat data detail dari permohonan dengan menekan pada baris permohonan tersebut. Lalu untuk proses approval bisa dilakukan dengan melihat data permohonan pada aksi lihat permohonan ataupun dengan menekan tombol checklist atau persetujuan pada kolom aksi. Namun di sini alangkah baiknya IPSKA cross check ulang data pada icon lihat permohonan. Di sini bisa di cross check ulang data yang diajukan oleh eksportir, data goods, beserta dokumen pendukung. Lalu jika IPSKA ingin menolak permohonan tersebut, bisa diklik button penolakan lalu diisi keterangan penolakan. Lalu jika IPSKA akan menyetujui, ya ditekan tombol persetujuan. Di sini ketika IPSKA akan menyetujui, terdapat informasi terkait nilai FOB atau EWP yang menjadi acuan untuk IPSKA sendiri ketika approval permohonan yang diajukan oleh eksportir. Lanjut. Terdapat konfirmasi untuk menyetujui permohonan. Di sini ketika IPSKA sudah memeriksa kelengkapan dokumen, menyetujui permohonan tersebut, maka dipersilahkan untuk mengisi atau memilih penandatangan pada permohonan tersebut. Untuk nomor SKA sendiri dan tanggal SKA di sini sudah generate by system, hanya saja untuk penomoran tidak bisa dirubah, tetapi untuk tanggal SKA itu bisa dirubah oleh IPSKA sesuai kebutuhan atau sesuai ketentuan.
Lalu jika sudah diisi inputan yang memang wajib terisi, maka bisa diklik simpan. Di sini akan muncul konfirmasi ulang terkait data goods yang diajukan oleh eksportir dan informasi yang lainnya. Kita coba approve. Setelah data berhasil disetujui, maka proses selanjutnya yaitu persetujuan SKH. Lalu di sini permohonan yang tadi sudah disetujui pada pemeriksaan dokumen akan masuk kepada persetujuan. Untuk melakukan persetujuan pada permohonan ini bisa dipilih atau di checklist pada baris permohonan yang akan diterima. Jika sudah di checklist, bisa diklik terima SKA. Di sini terdapat konfirmasi untuk penerimaan berkas SKA. Di mana untuk beberapa form yang konvensional itu ketika penerbitan atau persetujuan, eksportir harus mendatangi IPSKA dengan membawa beberapa berkas terkait permohonan yang akan diajukan. Kita coba terima berkas. Data berhasil diterima. Setelah proses persetujuan atau terima SKA selesai, maka proses selanjutnya masuk ke penerimaan SKA. Sini terdapat satu permohonan yang tadi sudah disetujui. Pada menu penerimaan SK ini bisa dicek data detail dari permohonan ini dengan menekan klik atau menekan pada baris permohonan tersebut. Lalu terdapat beberapa icon pada kolom aksi yang bisa digunakan untuk cek data permohonan, lihat pencetakan, revisi, terbitkan SKA, batalkan SKA. Ini adalah proses akhir dari pengajuan form A, yaitu di mana icon ini yang digunakan untuk menerbitkan SKA. Kita coba menerbitkan SKA. Ini silakan diisi untuk nomor serial form SKA oleh IPSKA sesuai serial blanko atau nomor serial yang diajukan pada nomor SKA tersebut.
Jika berhasil diterbitkan, maka muncul keterangan data berhasil diterbitkan. Lalu untuk proses selanjutnya kita bisa lihat dari sisi eksportir apakah status dari permohonan tersebut sudah berhasil diterbitkan atau belum. Saya masuk sebagai eksportir untuk melihat data permohonan yang sudah diproses oleh IPSKA, bisa dilihat pada menu tracking SKA. Di sini terdapat form A yang tadi kita coba ajukan dengan nomor 000018 DIP 2021 dengan tanggal pengajuan atau tanggal daftar tanggal 25 bulan 11 2021 dengan status diterbitkan. Lalu untuk melihat untuk melihat cetakan atau hasil akhir dari pengajuan SKA ini, yaitu dengan menekan tombol lihat pencetakan pada kolom aksi, pilih belangko kosong. Di sini akan muncul lampiran atau cetakan dari permohonan yang barusan kita ajukan, yang nantinya cetakan ini bisa digunakan oleh eksportir untuk melakukan ekspor. Sekian untuk pengajuan form A.